ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang ada di rumah semuanya, apa kabar pada malam hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa tetap melaksanakan semua aktivitas kalian walaupun belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustazah diberikan waktu untuk menyapa kalian dan sedikit memberikan pesan atau tausiah kepada kalian, yaitu tentang waktu terbaik di dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, sebagai seorang siswa, hendaknya kita dapat membagi waktu yang terbaik ya untuk kapan kita belajar. Nah, waktu dan tempat itu adalah bukan hal yang sepele dalam segala aktivitas manusia. Keduanya itu sangat menentukan ya. Begitu pula dalam ibadah ya. Misalnya terdapat keutamaan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Seperti misalnya sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah, misalnya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat di rumah, dan sebagainya. Nah, lantas dalam belajar pun ada beberapa waktu yang menjadi kunci utama untuk memperoleh pembelajaran yang efektif. Nah, mari kita simak ya. Ada 5 keutamaan atau waktu-waktu terbaik di dalam menuntut ilmu ya. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi merekomendasikan beberapa waktu dan tempat yang kondusif bagi para penuntut ilmu atau para pelajar. Yang pertama yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga malam, antara jam 3 sampai jam 4 ya. Nah, itu waktu sahur. Jadi waktu ini sangat berharga dan memiliki faedah yang banyak. Dan selain cocok digunakan untuk belajar, waktu sahur ini menjadi waktu yang strategis bagi hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Nah, kemudian waktu yang kedua, kapan waktu kita belajar itu pertengahan siang hari, ya, siang hari. Jadi selain dimanfaatkan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, bagi orang tua kita, waktu siang hari ini adalah waktu yang dapat digunakan untuk belajar bagi para pelajar ya. Kemudian yang ketiga, kapan waktu kita belajar yang baik atau yang utama, yaitu di pagi hari. Jadi pada waktu pagi hari itu tidak diragukan lagi. Kenapa para guru itu menganjurkan belajar di waktu pagi? Karena umumnya kondisi pikiran manusia di waktu pagi itu masih fresh ya, masih segar ya, belum banyak beban, belum banyak yang kita pikirkan ya. Jadi otak kita belum banyak kita gunakan untuk memikirkan sesuatu yang berat. Maka bagi yang ingin belajar, jika tidak ada sesuatu kesibukan yang mendesak, maka waktu pagi ini adalah waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat baik. Kemudian yang keempat, waktu yang sangat baik untuk belajar itu adalah waktu malam hari. Mengapa waktu ini sangat penting? Ada pepatah yang sangat kita kenal ya, sudah tidak asing lagi. Man tolabal ula sahirul layali. Siapa yang ingin mendapat kemuliaan, maka bekerjalah sampai jauh malam. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa meraih kesuksesan itu perlu perjuangan di malam hari ya, tidak hanya di siang hari. Kita butuh waktu, menyisihkan waktu kita untuk malam hari kita belajar ya, menghidupkan malam kita dengan belajar. Dalam syair kitab Ta'limul Muta'alim juga disebutkan, bukanlah sebuah kerugian ketika malam hari terlewatkan tanpa manfaat, sedangkan umurku terus dihisap ya.
Kemudian waktu yang tepat untuk belajar yang kelima adalah ketika dalam keadaan lapar ya. Nah, jadi belajar dalam keadaan lapar itu lebih utama dibandingkan belajar dalam keadaan kenyang. Nah, tapi kalau anak-anak sekarang terbalik ya, kalau belajar ketika lapar nggak semangat, malas, tapi kalau belajar saat kenyang katanya lebih semangat gitu. Tapi kalau pesan orang-orang terdahulu, belajarlah kalian di waktu lapar ya. Kenapa? Karena kalau sudah kenyang kita akan ngantuk ya, malas belajar dan sebagainya ya. Hal ini yang menjadikan banyak para kiai menganjurkan kepada para santrinya di pesantren itu biasanya santrinya disuruh puasa ya, supaya dia belajar ketika dia sedang berpuasa atau sedang lapar ya. Sebab banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh saat kita dalam keadaan lapar. Nah, itu tadi 5 waktu terbaik untuk menuntut ilmu. Nah, selain waktu, selanjutnya ada beberapa tempat yang utama dan strategis digunakan untuk belajar. Misalnya yang pertama di dalam kamar ya. Nah, selain di dalam kamar itu selain tertutup, dia juga terhindar dari berbagai suara yang hinggap di telinga kita ya. Jadi sehingga kita belajar itu lebih fokus ya. Kemudian yang kedua, tempat belajar yang terbaik juga bisa kita menghindari tempat-tempat hiburan yang jauh dari suara musik, jauh dari televisi, jauh dari ponsel ya. Jadi kita mencari tempat yang lebih sepi, lebih hening ya, tidak ada suara musik ya, tidak ada suara televisi yang mengganggu pikiran kita dan mengganggu pendengaran kita. Yang itu anak-anakku, tadi 5 waktu terbaik di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Pesan Ustazah, tetap semangat ya, meskipun kita sekarang masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa malam ini sebelum tidur kalian niatkan ya, kalian berwudu sebelum tidur, kalian niatkan bangun lebih awal supaya bisa sholat malam, kemudian kalian belajar ya. Sekian dari Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.